Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi pada pertemuan daring. Pada pertemuan yang kedua, mata pelajaran seni budaya. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita tetap selalu sehat dan semangat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita masih membahas tentang materi, konsep dan prosedur menggambar model. Tetapi sebelum kita membahas materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran menggambar model. Setelah kalian mengikuti video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan unsur-unsur dan prinsip menggambar model. 2. Menyebutkan alat dan bahan menggambar model. Dan yang ketiga, mendeskripsikan teknik dan prosedur menggambar model. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas pengertian tentang menggambar model. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan pengertian menggambar model secara tertulis. Kita ulangi lagi materi yang lalu tentang pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan seorang perupa. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda yang mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Jadi kalian sebelum menggambar model, yang pertama diawali dengan menyiapkan objeknya atau modelnya atau benda yang akan kalian tiru. Kemudian kita memasuki materi hari ini tentang prinsip-prinsip menggambar model. Kemudian unsur-unsur menggambar model serta alat dan bahan menggambar model. Dalam menggambar model, kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada agar karya rupa yang kita hasilkan dapat memberikan suatu sentuhan dalam hal keindahan serta kenyamanan saat melihatnya. Prinsip-prinsip menggambar model ada 4. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, keseimbangan. Dan yang keempat, kesatuan. Apa itu komposisi? Komposisi artinya susunan. Maksudnya adalah susunan atau letak objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain hendaknya tidak berjauhan sehingga tidak tampak terpisah. Ada beberapa komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Pada komposisi simetris, benda yang diletakkan, contohnya seperti misalnya kita membuat teko, kemudian kita bisa meletakkan benda di kiri dan kanannya dalam bentuk yang sama, seperti cangkir dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan warna yang sama, sehingga akan terlihat simetris. Kemudian yang kedua, komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris,
Benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, namun tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda. Contohnya kita bisa meletakkan teko ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya kita bisa meletakkan botol atau termos, atau kita bisa meletakkan teko di tengah, kemudian kirinya kita letakkan gelas, di kanannya kita letakkan cangkir. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Nah, kalau kita menggambar teko di tengah, bisa kita letakkan benda-benda yang mengitari di sekelilingnya, benda-benda dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, seperti misalnya cangkir berada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model yang dapat diamati. Contohnya, kalau kita menggambar sebuah benda, entah itu botol ataupun teko, ember dan sebagainya, perbandingan antara bagian-bagiannya satu dengan yang lain harus betul-betul proporsional. Contohnya adalah teko. Antara badannya dengan tangkainya itu harus betul-betul proporsional. Tidak boleh tangkainya lebih besar dari badannya. Contoh lain, bentuk manusia atau benda hidup. Badan manusia tidak boleh lebih kecil dari kepalanya, berarti itu tidak proporsional. Yang ketiga, keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan itu adanya keselarasan antara bidang gambar, objek gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Contoh, keseimbangan pada gambar tersebut, baik susunannya ataupun pemberian efek pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa sifat karakter benda ini terlihat jelas. Seperti pada botol gelas, ini terlihat mengkilat. Nah, ini yang disebut dengan efek perspektif. Kemudian yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang dan kedalaman gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada sebuah gambar itu harus merupakan satu kesatuan, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Seperti contohnya kalau kita menggambar teko, letaknya berada di sebelah kiri pojok dan gambar gelas atau cangkirnya berada di kanan pojok. Nah, itu tidak bisa dikatakan atau tidak dapat dikatakan sebuah satu kesatuan. Sekarang materi yang kedua, B. Unsur-unsur menggambar model. Unsur-unsur menggambar model antara lain 1 garis, 2 gelap terang, 3 bentuk, 4 bidang, dan 5 tekstur.
Garis yang pertama adalah unsur yang paling sederhana yang bisa ditarik dari satu titik ke titik yang lain sehingga akan menjadi bidang, kemudian bisa dibentuk akan menjadi unsur bentuk. Kemudian ada unsur, pada menggambar model ini ada unsur gelap terang atau ada unsur warna. Dalam warna ini juga terdapat gelap terang. Contohnya apel ini warna ada merah muda dan ada merah tua. Kemudian yang terakhir adalah tekstur. Tekstur itu adalah nilai raba suatu permukaan pada benda itu. Apakah menggambarkan kasar atau halus? Itu yang disebut dengan tekstur. Yang terakhir adalah alat dan bahan menggambar model. Yang pertama adalah pensil, yang kedua penghapus, yang ketiga kertas, yang keempat pensil warna, yang kelima krayon, dan yang keenam cat air. Tentunya kalian sudah mengenal apa itu pensil, tidak asing lagi. Ada pensil H, ada pensil B, dan ada pensil HB. Pensil H artinya dari kata head artinya keras. Ada pensil HB sedang. Ada pensil B yang artinya black, semakin banyak B-nya semakin lunak. Kemudian penghapus, pilih penghapus yang lunak, yang bisa membersihkan dengan baik. Kemudian kertas, gunakan kertas sesuai dengan kebutuhan. Ada A3, ada 4A, ada kuarto. Pensil warna atau yang kalian sebut dengan pulas. Kita bisa menggunakan teknik arsir atau blok. Dusel maksud saya. Kemudian yang kelima krayon, terdiri atas dua macam, berbasis kapur dan berbasis minyak atau lilin. Tetapi kalau yang berbasis kapur itu biasanya disebut dengan pastel. Cat air, bentuknya tube. Tekniknya biasanya encer, menggunakan air. Nah, itulah materi hari ini. Semoga pembelajaran saya bisa kalian pahami. Jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng, like, dan beri komentar pada kolom komentar di bawah dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Berikan komentar secara singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.